Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Shalom Bapak Ibu, ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita semua bersyukur buat kemurahannya, kebaikannya dalam setiap hidup kita sepanjang hari hingga malam hari ini. Di penghujung peristirahatan kita, mari Bapak Ibu, bawa hatimu, bawa tubuh, jiwa dan rohmu untuk datang kepada Tuhan. Kita mau disegarkan lagi lewat penyembahan kita yang singkat dan firman Tuhan renungan sebentar menjadi kuat buat kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk tutup mata jasmani kita. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebab kami puja, kami muliakan nama-Mu Tuhan Yesus, Raja yang kekal. Malam hari ini kami mau datang, mau menyembah Engkau Tuhan. Kuduskan setiap hati kami Tuhan. Kami banyak kelemahan, kekurangan, tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami bawa hati kami kepadamu Tuhan. Kasih Tuhan, mari saya mengajak kita bangun hubunganmu dengan Tuhan. Mungkin seringkali kita merasa jauh karena dosa-dosa, kelemahan. Ingatlah Bapak Ibu, Tuhan menyambut kita. Dia katakan, marilah anakku, datang kepadaku. Kasihnya lebih besar dari setiap kelemahan dan pelanggaran kita. Nyatakan terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. We thank you Lord, we thank you Lord. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi nyatakan dengan iman, Yesus kami puja. Oh, kami sembah sebagai Raja. Oh, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji memenuhi tatamu. Oh, sembah dan puji memenuhi tatamu. Oh, sembah dan puji memenuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji. Oh, sembah dan puji memenuhi tatamu. Amin. Oh, sembah dan puji memenuhi tatamu. Oh, sembah dan puji memenuhi tatamu. Yesus Tuhan, sekali lagi nyatakan sembah. Sembah dan puji memenuhi tatamu. Oh, sembah dan puji memenuhi tatamu. Oh, oh, sembah dan puji memenuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan. Oh, Yesus Tuhan
adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan seperti-Mu. Kami sembah Engkau Yesus, Engkau Raja kami, Engkau Immanuel. Haleluya, haleluya. We thank you Lord, we thank you Lord, we thank you Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, kami bangga Tuhan punya Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, buat sepanjang hari ini kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jesus, terima kasih Bapa. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Amin. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi, amin. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Shalom saudara, mari kita siapkan diri kita, teduhkan hatimu. Kembali kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus akan mengajar kami melalui firman Tuhan ini, sebab kami percaya firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu yang Engkau izinkan untuk berbicara, biarlah Engkau mengurapi secara khusus. Hamba berjanji tidak merampas kemuliaan-Mu. Hamba semakin berkurang-kurang dan Engkau yang semakin bertambah-tambah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, kita akan belajar dari seorang Abraham yang percaya penuh pada janji Tuhan. Dan Alkitab mencatat begini di dalam Roma pasal 4 ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara, Tuhan berkata kepada Abraham, kalau saudara periksa di
Misalnya Kejadian pasal 15 ayatnya yang kelima. Di sana dikatakan, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, itulah janji Tuhan kepada Abraham bahwa dia akan membuat keturunannya, bahwa Allah akan membuat keturunan Abraham seperti debu tanah banyaknya, dan juga seperti bintang-bintang yang bertebaran di langit. Saudara, kita tahu saat Tuhan berjanji, Abraham sudah berumur kira-kira 100 tahun, dan bahwa Sarai, ya, rahimnya sudah tertutup karena sudah berusia lanjut. Itulah sebabnya mereka sempat tertawa mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Jadi ada keraguan, ya, antara percaya dan tidak. Ya, mungkin dia punya pikiran berkata, apa iya ya, masa gua udah nenek-nenek begini mau bunting dan mau melahirkan, ya kan? Ya kan, nanti saudara orang nanya kepada Abraham, itu cucu ya? Haleluya. Nah saudara, kan macam-macam ya pikiran yang timbul ya. Dan saudara, memang secara manusia adalah mustahil ya. Kemustahilan di masa tua ya, dikatakan di sini usianya sudah kira-kira 100 tahun, dan juga bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ya, mana mungkin ya kan saudara? Ya kan? Namun saudara lihat bahwa pada akhirnya janji Tuhan itu tergenapi. Nah saudara, di Kejadian pasalnya yang ke-21 di ayat 2 dan ayat yang ketiga, maka di sana dikatakan, mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang sudah atau telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anak yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Jadi saudara, janji Tuhan itu tergenapi, dan Abraham menamai bayi yang baru dilahirkan itu dengan nama Ishak. Saudara, ketika Tuhan berjanji, apakah dengan serta-merta janji itu langsung digenapi? Saudara lihat bahwa Abraham membutuhkan penantian yang bisa dikatakan cukup melelahkan, dan itu sesuatu yang bukan gampang saudara, tidak mudah. Perlu waktu bertahun-tahun untuk dapat menikmati janji Tuhan itu. Adalah tidak mudah bagi Abraham untuk percaya kepada janji Tuhan. Apalagi usianya sudah tua dan fisiknya pun semakin lemah. Dikatakan di sini, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, sudah sangat lemah, ya. Secara logika Abraham punya alasan yang kuat untuk meragukan janji Tuhan tersebut, ya kan? Namun saudara, di ayat 18 dikatakan di Roma pasal 4 ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi saudara, tidak ada alasan untuk dia berharap. Nah saudara, kalau bisa saya bersaksi ya sebagai hamba Tuhan, saudara, saya hidup memang berdasarkan kemurahan Tuhan. Ya, sejak saya ikut Tuhan, saya memang memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ya,
full heart, full time ya untuk Tuhan. Jadi kita bekerja di ladang Tuhan. Nah, bekerja di ladang Tuhan itu adalah proyek yang bergerak di bidang rugi, saudara ya. Haleluya. Ya, tidak banyak orang bisa menjalani kehidupan seperti itu. Apalagi setelah masa-masa sukar di penjara, ya Tuhan tidak hanya proses saya di penjara, tapi juga dalam kehidupan praktis ya, berumah tangga, bagaimana sampai ekonomi kita yang saya selalu saksikan bahwa ya memang tidak ada dasar untuk berharap. Kenapa nggak ada dasar? Ya kan saya bukan pegawai negeri, bukan pegawai swasta. Ya memang kami hidup dari bulan ke bulan, saudara ya. Iya. Ya bulan depan ya hanya berharap. Jadi penuh dengan pengharapan. Ya, penuh dengan pengharapan. Ya, tetapi saudara, saya tidak pernah meragukan janji Tuhan. Ya, bagi saya yang penting ada makanan dan minuman cukuplah. Ya kadang-kadang kita makan ya seadanya, saudara. Cukup sekali saja, sehari sekali. Ya pernah saudara, ya maaf kata ini, kita banyak puasa bukan karena tuntutan iman saudara, tapi puasa itu karena memang yang nggak ada apa-apa untuk kita makan gitu. Jadi ya udah puasa. Ya dan puasa saya karena dulu ya puasa biasa puasa ya 12 jam, tapi di masa saya jadi Kristen dan Tuhan proses ekonomi kita, ya saya puasa bisa 24 jam saudara ya. Jadi dalam 24 jam hanya sekali makan saudara ya. Ya begitulah kondisinya, tapi kami tetap percaya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Secara logika memang ya tidak ada dasar untuk berharap. Ya kami juga pernah ngalamin pindah tempat dari kota satu ke kota yang lain, dari daerah satu ke daerah yang lain, dari rumah yang satu ke rumah yang lain ya. Ya ngontrak saudara ya, jadi kontraktor. Memang setelah saya jadi Kristen pekerjaan saya kontraktor ya, ngontrak. Haleluya. Ya tapi itu saya nikmati saudara ya. Ya nikmati bahwa Tuhan pelihara, Tuhan berjanji bahwa kita tidak akan ditinggalkan ya saudara ya. Tidak ditinggalkan bukan berarti tidak mengalami masa-masa yang sukar saudara ya. Iya, kita numpang di rumah orang ya, kadang diberi satu kamar ya, kadang di tempat di garasi ya. Kami sudah lalui semuanya ya, beli susu nggak bisa ya kan ya, kadang ya saudara ya makanan kadang sudah hampir basi saudara ya. Ya semuanya kami fase kehidupan itu kami lalui dengan berharap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi sampai hari ini Tuhan tidak tinggalkan ya. Jadi tidak ada dasar untuk berharap ya. Ya orang berharap kalau dia misalnya ya punya usaha, punya gaji, ya kan? Ya kan? Jadi bisa ngutang dulu nanti terima gaji bayarlah. Kalau saya ngutang, kapan terima gajinya? Saudara ya. Ya, saya punya pengalaman hidup di Jakarta, saudara hidup dengan apa? Ya tentu pertama hidup dengan Tuhan, yang kedua untuk memenuhi kebutuhan ya hidup dengan kartu kredit. Tapi sampai hari ini saya tidak bermasalah dengan perbankan, saudara ya. Iya. Nah Tuhan pelihara. Nah saudara, seperti Abraham sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Artinya dia sudah tua, usianya sudah hampir 100 tahun ya, kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Secara logika mustahil punya keturunan seperti yang Tuhan janjikan. Tetapi saudara ya, dikatakan Abraham berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunannya.
Nah, saudara, di tengah keadaan yang tidak mendukung pun Abraham tidak menjadi bimbang meski janji Tuhan tidak langsung digenapi. Saudara, seringkali kita diperhadapkan pada situasi-situasi yang tidak menjadi lebih baik ketika kita sedang menantikan janji Tuhan. Sementara orang-orang di luar Tuhan sepertinya begitu mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saudara, saya punya pengalaman memang ketika situasi ekonomi yang sangat-sangat terpuruk kami alami. Saya waktu itu coba negosiasi dengan Tuhan. Saya mau kerja di dunia sekuler. Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu saya melayani begitu. Tapi saudara, ketika ada pemikiran itu, ya saudara, situasinya bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Saya layangkan lamaran kerja di perusahaan, tapi perusahaan tidak menerima. Ya saudara, waduh, padahal saya S1 saudara ya. Nggak ada panggilan kerja saudara ya. Jadi kami tetap ya bertahan, ya puasa ya. Ingat apa yang saya katakan tadi, puasa bukan berarti tuntutan iman ya. Untuk melatih mendisiplinkan rohani, bukan. Puasa karena dalam keadaan terpaksa gitu. Terpaksa puasa. Haleluya. Ya memang terpaksa dulu ya baru jadi pasca ya saudara ya. Terpaksa dulu baru jadi pasca. Iya saudara. Iya. Terpaksa. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih, ya seringkali kita dihadapkan pada situasi yang tidak menjadi lebih baik ketika kita sedang menantikan janji Tuhan. Padahal kalau kita lihat orang-orang tetangga kita, orang-orang di luar Tuhan, sepertinya mereka ya begitu mudah ya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka bertambah kaya, semakin kaya. Ya kan saudara? Nah, akibatnya kita tidak lagi kemudian tidak bersemangat menjalani hidup ini. Ya, kita terus menggerutu kepada Tuhan. Padahal saudara, masa-masa sukar yang kita jalani ya bisa jadi adalah proses ujian bagi iman kita. Karena itu jangan kehilangan semangat saudara. Sebab ketika kita kehilangan semangat, nah iblis bersorak-sorai. Karena iblis tahu ketika kita tidak lagi memiliki semangat, ya berakhirlah hidup kita. Iblis tahu bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Karena itu saudaraku yang kekasih, apapun situasi yang kau hadapi saat ini dengar baik, tetaplah kuat menantikan janji Tuhan. Karena Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Di Roma pasal 4 ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Ia telah janjikan. Saudara, mari kita tetap memiliki semangat di dalam Tuhan. Jangan sampai semangatmu itu hilang. Jangan sampai semangat yang ada padamu itu dirampas oleh iblis. Karena saya selalu bilang bahwa iblis tidak mau merampas yang lain kecuali semangat yang ada padamu. Ketika engkau tidak memiliki semangat, sudah berakhirlah hidupmu. Sesuatu yang kita kerjakan tanpa semangat, hasilnya ya pasti hasilnya ya saudara bisa bayangkan sendiri ya. Nggak ada hasilnya saudara. Capek doang saudara ya. Nah karena itu mari kita memiliki iman seperti Abraham ya. Yaitu iman yang disertai dengan ketaatan. Ya kan? Dan iman yang didasarkan pada apa yang Tuhan katakan. Abraham percaya punya iman tapi dia juga taat. Untuk taat pada apa yang Tuhan katakan. Dia dasarkan imannya pada apa yang Tuhan katakan. Maka itu saudaraku yang kekasih, ya jangan pernah meragukan janji Tuhan. Sebab tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan. Mari kita datang kepada Dia,
bawa semua persoalanmu. Haleluya. Engkau yang sakit, mungkin engkau ada di rumah sakit, mungkin engkau ada di rumahmu. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan. Kita bangga punya Allah di dalam Yesus. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dia menjadi manusia. Kita bangga dia menjadi manusia. Sebab dia pasti merasakan apa yang kita alami sebagai manusia. Haleluya. Terima kasih. Mari saudara tinggikan Tuhan. Sembah dia. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Saudara, pandang Tuhan. Dasarkan imanmu pada apa yang Tuhan katakan. Jangan pernah ragukan dia. Jangan pernah engkau meragukan kuasanya. Dia Allah yang mengasihi engkau, yang tidak pernah berubah kasih dan kuasanya, dahulu, sekarang, dan selamanya. Kalau dia sudah menolong engkau melakukan perkara-perkara yang ajaib di masa lalu, dia Allah yang sama yang akan terus menolong dan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidupmu kini dan nanti. Karena itu datang kepadanya dalam kerendahan hati, dengan hati yang hancur. Minta, maka akan diberi. Ketok, maka pintu akan dibuka. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengajarkan kita untuk mencarilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, Tuhan tahu keperluanmu, kebutuhanmu. Tuhan mengerti segala yang engkau alami. Tuhan minta engkau taat, bertekun di dalam doa. Jangan pernah ragukan dia. Katakan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mengasihi. Haleluya. Saudara, mari kita buka hati kita. Kita benar-benar mau menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Tuhan memberikan kita kekuatan. Hamba doa untuk setiap mereka. Tuhan kenal setiap jemaat umat-Mu yang selalu hadir dalam program syafaat bagi sahabat. Tuhan kenal rumah tangga mereka. Tuhan kenal suami, istri, anak-anak, orang tua mereka semua. Tuhan jawablah doa-doa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, jumpai mereka Tuhan. Lawat mereka, kasihi mereka Tuhan. Yang sakit sembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, Tuhan, Engkau melakukan kehendak-Mu, janji-Mu tergenapi dalam hidup mereka. Mereka meraih janji Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami, berkati kami semua secara pribadi, suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, mantu, semuanya diberkati di dalam nama Yesus. Engkau yang akan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan setiap mereka. Seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada, Tuhan lawat mereka, Tuhan berkati mereka. Yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang bergumul dengan masalah pasangan hidup, Tuhan berikan pasangan hidup. Yang bergumul dengan rumah tangga, Tuhan, Engkau yang menyelesaikan, Engkau yang memberkati, dan Engkau yang menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di